Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita berada dalam program Gema Idul Adha 1447 Hijriah. Ya. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kami berdua ya menemani Anda hingga 2 jam ke depan ini. 2 jam ke depan. 2 jam. Kita hadirkan program spesial tentunya berbeda di tahun-tahun yang lalu. Insya Allah kita akan hadirkan berbagai informasi terkait dengan penyembelihan hewan kurban di 7 titik. Ya, ini 7 titik di pusat. Di pusat, betul. Pengelolaannya itu pusat, karena memang beberapa daerah juga melaksanakan penyembelihan. Tapi kita berfokus di 7 titik. Betul. Dari pusat. Insya Allah nanti kita akan terhubung dengan rekan-rekan reporter yang ada di lokasi, rekan kontributor yang sudah siap untuk melaporkan bagaimana jalannya penyembelihan hewan kurban di pusat 1 sampai dengan 7 ya. Terkhusus di hari kedua ya, karena sudah mulai kemarin kan hari pertamanya. Dimulai kemarin, dan ditambah 3 hari tasyrik. Hari kedua. Ini hari kedua, hari ketiga. Dan hari keempat. Hari keempat. Ya. Dan nanti kita juga akan mengetahui rekan Miftah total keseluruhan penyembelihan hewan kurban untuk tahun ini di akhir ya. Di akhir ya. Di akhir nanti. Tapi meskipun kalau ini kan belum secara terakumulasi nanti seperti apa ya. Karena ini hari kedua kan. Ini baru hari kedua. Sudah ada separuhnya atau belum? Nah nanti rekan-rekan reporter yang nantinya akan melaporkan jalannya pertandingan. Jalannya kok pertandingan? Penyembelihan. Penyembelihan hewan kurban. Kalau rekan Fauzan sudah menikmati apa ini? Ya jelas lah, sudah dimasakkan. Sudah dimasakkan di rumah. Gimana, betul kan? Iya, sudah dimasakkan. Wih, menu spesial ya. Menu spesial. Terus satu lagi. Sate? Sate belum. Belum. Nanti di hari ketiga mungkin. Sama soto. Soto. Daging. Iya dong. Itu menu spesial ya, soto itu. Wah. Apalagi tanpa kecap. Enggak asik, ada kecap dari kita aja. Beras jeruk, enak ada tambah beras jeruk ini ya. Itu yang menjadi spesial kan jeruknya itu ya. Tapi sebelumnya nih rekan Fauzan, kita akan menyimak dulu bagaimana penyembelihan kurban dari tahun ke tahun tentunya ya. Dari Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di pusat. Karena kita punya datanya, kita punya video-videonya di edisi tahun yang lalu sehingga menjadikan gambaran bagi para pemirsa dan juga para pendengar yang saat ini juga sedang menyimak. Pendengar menyimak kah? Menyimak. Iya. Jadi ini kita juga relay radio ya. Baik. Kita hadirkan VT berikut ini pemirsa, selamat mengikuti. Ya.
itu ya. Itu dia. Bagaimana gambarannya seperti itu. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ya yang ada di Majelis Tafsir Al-Qur'an. Nah, menjadi gambaran dan juga bisa menjadi referensi bagi seluruh kaum muslimin. Seluruh Indonesia pun juga bisa menjadikan referensi bagaimana tertib semuanya, tertib penyembelihan, tertib dalam pendistribusian, kemudian juga terjaga kesehatan dagingnya. Karena kita menggunakan besek. Kemudian sebelum besek itu kan ada daun jatinya. Daun jatinya. Ini yang menjadikan lebih awet untuk daging kambing, daging sapi. Itu bisa lebih awet karena memang ada lapisannya dari daun jati, gitu ya. Baik, kita nanti juga akan terhubung ya. Dengan rekan reporter yang sudah tersebar di beberapa titik. Di 7 titik. Insya Allah. Kalau sinyalnya bagus nanti kita akan segera terhubung. Dan bagus ini ya. Seperti saat ini yang pertama ini di pusat 3. Penyembelihan di pusat 3 itu di Polokarto 1 ya. Di cabang Polokarto 1 tepatnya begitu. Sudah siap? Rekan Sumarwan. Rekan reporter Sumarwan. Coba kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sumarwan. Waalaikumsalam, rekan Fauzan dan Miftah. Alhamdulillah. Kabar baik, sehat hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa rekan Sumarwan sarapan dulu ya. Sudah sarapan ya? Alhamdulillah. Sudah siap berarti ya memberikan informasinya bagaimana yang ada di pusat 3 ya yang ada di Polokarto 1. Ya, silakan rekan Sumarwan untuk menghadirkan informasinya sekaligus juga berkomunikasi dengan panitia yang ada di situ. Silakan rekan Sumarwan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di tempat penyembelihan kurban pusat 3 yang dilaksanakan oleh Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an Surakarta, yang kali ini bertempat di Desa Jenggleng RT 3 RW 5 menjadi Sopeng Kecamatan Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk kegiatan kurban sudah hadir bersama kami, saya adalah Ustadz Soeharto selaku Ketua Penyelenggara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Ustadz, pelaksanaan kurban dilaksanakan pada hari apa Ustadz? Hari pertama adalah hari Rabu tanggal 27. Kemudian dilaksanakan sehari penuh untuk hari pertama. Ini hari kedua ini. Kemudian untuk pelaksanaan hewan kurban itu nanti tiap hari menyembelih berapa kambing dan berapa sapi Ustaz? Untuk hari pertama kambing itu hanya mampu 200 ekor, sapi baru mampu untuk 30 ekor. Untuk hari ini rencana kambing akan menyembelih 400, sapi 48. Kemudian hari yang ketiga insya Allah akan menyelesaikan kambing sekitar 415, sapi 42 kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu ya nanti sampai hari keempat, hari Sabtu. Kemudian Ustadz, kalau tiap hari bisa menyembelih sekian banyak itu, ini memerlukan tenaga yang begitu besar. Tiap hari ini berapa tenaga yang dikirim Ustadz? Alhamdulillah dari rekan-rekan relawan, perlu diketahui Bapak, Ibu, dan saudara pemirsa MTA TV, jadi setiap hari itu relawan yang hadir itu 600 personel dibagi beberapa seksi, semua jalan sesuai dengan seksinya masing-masing, yang di timbangan, kemudian di penyembelihan, kemudian di pemulitan dan sebagainya sudah dibagi-bagi
sekitar 32 seksi, termasuk pemuda-pemuda ada sekitar tiap hari 15 untuk mensupport bapak-bapak yang tugas di pusat 3 ini untuk menyuplai sub-sub yang diadakan di panitia. Ya, kemudian Ustadz, kalau di posisi ketiga ini kan tidak cuma di Purwakarta saja yang korban. Ya. Nah ini ada berapa cabang yang di sini Ustadz? Ya, jadi di pusat 3 ini ada 48 cabang. Kemudian ada 48 cabang itu dibagi menjadi 3 perwakilan. Perwakilan Sragen sebagian, perwakilan Karanganyar sebagian, kemudian perwakilan Sukoharjo sebagian. Maka jumlah keseluruhnya 48 cabang yang menyembelih di pusat 3 di Purwakarta ini. Wah, berarti tiap hari ramai sekali ya Ustadz? Iya, 600. Kemudian Ustadz, untuk yang terakhir, untuk pendistribusian ini nanti kira-kira cuma sekitar sini saja atau sampai kemana Ustadz? Ya, jadi untuk pendistribusian BC itu meliputi perwakilan Karanganyar sebagian, perwakilan Sragen sebagian, Sukoharjo sebagian. Jadi masyarakat sebagian Karanganyar, Sragen, Sukoharjo itu mendapatkan distribusi dari pusat 3 ini dibagikan pada cabang dan masyarakat sekitarnya. Masih satu lagi Ustadz. Ya, ini kan kalau tiap hari bekerja itu kan memerlukan tenaga yang fit. Ya. Nah ini dari panitia ini menyediakan untuk tenaga ini mungkin sarapan, makan siang dan sebagainya apa aja Ustadz? Ya, jadi untuk relawan tenaga itu pagi sudah sarapan, kemudian nanti ada susu, ada buah, juga nanti ada makan siang. Sore itu ada bubur kacang hijau, kadang-kadang ditambah apa lagi, itu semua disupport dari tim konsumsi. Kemudian di samping itu dari tim kesehatan menyediakan vitamin untuk semua relawan diberikan. Kemudian cek kesehatan dipastikan bahwa yang untuk relawan atau tenaga di sini dicek kesehatan, jadi mudah-mudahan semua fit, tidak ada kendala apa-apa. Terima kasih Ustaz untuk informasinya. Sama-sama. Semoga selalu sehat dan beri kelancaran. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Demikian rekan dan rekan Fauzan, laporan dari Pusat 3. Iya. Wah. Baik, terima kasih. Luar biasa. Laporan dari Pusat 3. Gimana, rekan Sumarwan? Untuk ini kami kembalikan. Oh iya, baik. Ya baik, terima kasih rekan Sumarwan menghadirkan informasinya dan juga memberikan gambaran ya. Ternyata bagaimana banyak juga yang disembelih di setiap harinya karena menggunakan 4 hari itu. Kemudian yang terlibat pun banyak juga ya. Tadi setiap hari itu hampir 600 ya. Hampir 600. Karena memang harus menyelesaikan sekian banyak kambing, sekian banyak sapi dan batas waktunya hanya 4 hari. Wah, batas waktunya hanya 4 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Karena memang sesuai dengan aturan syar'i ya, dengan Miftah. Syar'i ya, begitu dari hari Idul Adha, kemudian ditambah 3 hari tasyrik ini kan. Jadi itu untuk penyembelihan hewan kurban, termasuk di beberapa titik ini juga sama. Kalau tadi di pusat 2 gambarannya dari proses penerimaannya, begitu ya. Kemudian bagaimana nanti penyembelihannya. Pusat 3. Pusat 3 maksudnya? Iya, pusat 3. Nah iya, pusat 3. Itu tertata rapi. Bahkan sudah ada alat-alat yang digunakan. Iya, alat-alat modern. Alat-alat modern lebih mempermudah karena kegiatan ini sudah tahunan, otomatis harus ada evaluasi. Di setiap tahunnya ada evaluasi, kurangnya apa, nah nanti mulai diperbaiki. Ditambah alatnya, kan begitu. Dan juga ditambah apa?
konsumsi yang menyehatkan. Menyehatkan kan. Jadi setiap hari ini kalau misalkan ada bagian apalagi setelah kita kan paling menyita jadi indera penciuman yang di bagian pembersihan itu loh. Pembersihan kotoran itu kalau dari pagi sampai sore itu itu ini juga kalau tidak tahan tidak pengalaman kan. Rekan kita kelihatannya pengalaman dalam ya lumayan lah. Tapi kalau di Majelis Tafsir Al-Quran untuk pembuangan itu biasanya sudah ada septic tank. Ya, sudah ada tempat khusus yang nantinya memang dibuat untuk melepaskan itu. Betul. Jadi dibuang tidak dibuang ke kali, ke sungai, ya. Bayangkan 60 sapi setiap hari dibuang ke wilayah penuh. Nanti jadi sungai hijau. Sungai hijau nanti. Sungai Maca. Sungai Maca. Baik. Terima kasih bagi Anda pendengar dan pemirsa. Kita masih bersama kami tentunya. Tadi jeda terlebih dahulu. Karena perlu kita minum kafur. Biar lebih seger. Lebih seger lagi biar ternetralisir. Betul. Kita coba kembali ya. Akan menghadirkan berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Majelis Tafsir Al-Quran. 7 tempat coba kita akan ulik sejauh mana persiapan sekaligus pelaksanaannya. Pelaksanaannya ada di sana. Kita akan segera terhubung. Rekan siapa ini? Ada rekan Umar Fahrudin ini ya dari Pusat 2 ini di Kecamatan Matesih di Karanganyar. Di Karanganyar. Iya. Kita langsung terhubung rekan Umar Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik, sehat selalu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat hari ini. Ini reportase yang keberapa kalau di MTA TV ini? Gimana Bapak? Reportase yang keberapa ini dengan MTA TV? Udah beberapa kali ya Pak. Sudah beberapa kali yang kesekian kali ya. Sudah sekian kali, jadi lebih rileks, lebih santai. Iya, baik. Untuk menghadapi kenyataan hidup itu. Ya baik, rekan Umar, saat ini berada di mana ini rekan Umar? Saat ini saya sedang berada di pusat penyembelihan 2, yakni berada di MTA cabang Matese 1. Ini kelihatannya di depan ini ya, di depan gerbang ya. Di depan gedung. Iya, di depan gedung. Kan bersebelahan juga dengan SDIT Matese ini ya. Betul sekali. Rekan Umar bisa disampaikan bagaimana pelaksanaannya, kemudian juga bisa dijalin dengan komunikasi dengan panitia yang kelihatannya sudah siap ini. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di pusat penyembelihan 2, yakni berada di MTA cabang Matese 1. Nah, di samping saya sudah berdiri narasumber kita yang akan menjelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar baik ya hari ini Bapak? Ya, alhamdulillah para pemirsa TV yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kami sehat dan siap untuk melaksanakan yaitu amanat untuk penyembelihan hewan kurban dari saudara-saudara kami di wilayah Karanganyar ini 38 cabang, dan untuk sementara nanti akan melaksanakan penyembelihan selama 4 hari. Jadi untuk hewan korban sapi untuk tahun ini itu daftar sementara itu 116 ekor sapi. Kemudian untuk kambing atau domba juga itu 1.441. Ini untuk sementara dan insya Allah nanti akan dilaksanakan penyembelihan selama 4 hari, selama 4 hari, dan kelihatannya untuk sapi ini agak menurun. Maka untuk penyembelihan hewan sapi itu ya kita bagi, kalau dulu pernah sehari itu 65 ekor, lah ini kita batasi, itu yang hari pertama itu 38, kemudian nanti insya Allah nanti kita rencanakan itu 30, karena ya untuk dibagi-bagikan ke cabang itu jangan sampai nanti
tidak mendapatkan daging sapi. Jadi untuk kambing kita bagi-bagi sehingga yang korban sapi ya diharapkan paling tidak bisa mendapatkan daging sapi, yang korban kambing ya mendapatkan daging kambing, mungkin malah ya kalau mungkin bisa ya dapat daging sapi. Ini untuk sementara. Kemudian Bapak, untuk daging kurbannya ini nanti dibagikan ke wilayah mana saja dan kemungkinan berapa jumlah paket daging yang akan dibagikan Bapak? Oh iya, jadi kalau untuk pembagian daging yang hari kemarin, hari pertama itu 36 ekor sapi, kemudian kambingnya 320 ekor, ini dibagikan kepada yaitu cabang-cabang dan warga sekitar cabang gitu, yang mengirimkan hewan kurbannya ke pusat 2 ini, termasuk ke Pondok Mojogedang. Alhamdulillah kemarin sudah kami kirim, kemudian juga lingkungan sekitarnya, dan yang kemarin itu untuk besek itu bisa memproduksi 12.000 besek gitu. Dan insya Allah nanti untuk hari ini nanti kambing ya maksimal yang paling tidak 400 ekor, sapi 30 ekor, dan nanti kita perkirakan itu dengan hasil besek 11.000 besek. Kemudian Bapak, untuk memperlakukan limbah hewan, kemudian maupun darah, maupun kotoran agar tidak mencemari lingkungan ini di pusat 2 bagaimana Bapak? Ya, untuk limbah yang khususnya itu kotoran sapi, kambing, itu kita masukkan ke yaitu lubang besar, kita simpan nanti selama 1 tahun, pada saat nanti akan penyembelihan hewan korban lagi baru dibongkar. Kemudian ada yang limbah yang sedikit-sedikit, kebetulan di sini itu airnya ya termasuk airnya baik untuk pengairan di sawah, sehingga air sebagian itu dari limbah-limbah itu langsung ke parit yang itu menjadi aliran ke sawah. Dan selama ini para petani juga tidak pernah mempermasalahkan, bahkan merasa senang karena dengan limbah itu juga menjadikan tanamannya lebih subur. Kemudian Bapak, untuk petugas kemudian dan panitia yang terlibat dalam penyembelihan ini mungkin bisa jelaskan ada berapa, kemudian apakah selama 4 hari berturut-turut itu panitianya itu saja atau nanti ada pergantian seperti itu Bapak? Iya, untuk kepanitiaan itu setiap harinya itu 450 orang, namun yaitu di Matese sekitar itu cabang itu fasilitasnya juga mencukupi, tetapi karena perkembangan itu dari majelis ada TK dan sebagainya, itu sedikit demi sedikit itu dikurangi lahan untuk yang biasa kita gunakan untuk itu korban, itu digunakan untuk gedung TK. Dan alhamdulillah ini untuk tahun ini baru pertama kali ini kita dipinjami itu tetangga yang mempunyai lahan yang cukup luas, sehingga untuk kandang kambing itu terpisah ya di sebelah selatan SDIT MTA Matese, dan di situ termasuk ya dipotong, ya, memotongnya kambing di situ, kemudian setelah dipotong kita bawa ke tempat pengulitan dan ya pakai gerobak songkro itu, ya pakai songkro itu ya sekali angkut itu ya bisa songkronya bisa muat itu ya 8-10 itu. Kemudian kalau mungkin ada ya dibantu yang pakai angkong itu ya hanya mampunya paling 2 ekor. Kemudian Bapak yang terakhir, apa harapan ke depannya dengan adanya kurban gabungan dari berbagai tempat ini Bapak? Iya, jadi untuk harapannya ke depan ya untuk
fasilitas itu. Ini bagaimana kalau bisa ya paling tidak seperti tahun ini kita bisa luas, karena kalau kambing itu menampung itu ini ya sekitar 300-an 400 ekor itu, sehingga kalau nanti kandangnya itu sempit ya nanti sangat rawan, nanti mungkin bisa ada yang berdesak-desakan, mungkin ada yang keinjak-injak, sehingga nanti risikonya nanti akan kematian. Nah ini mudah-mudahan nanti untuk tahun yang akan datang Allah memberikan jalan keluar yang lebih baik gitu. Mudah-mudahan juga yang memberikan pinjaman itu yang mudah-mudahan masih diberi pinjaman dan gratis. Tapi kalau mungkin nyatanya nanti mungkin dari yang punya lahan itu tidak boleh, ya kita sudah ya mempunyai alternatif yang lain, sehingga diharapkan nanti bisa lebih baik. Dan alhamdulillah dari tahun demi tahun kita bisa lebih baik. Jadi yang dulu kualitas yang tahun 2010 mungkin kita menerima kambing masih itu ada yang betina, ada yang mungkin beratnya sekitar 19 kilo, sapi ya pokoknya yang penting umur. Tapi sekarang ada yang betina lah. Sekarang sudah beberapa tahun ini kita membuat ketentuan pokoknya untuk hewan kurban itu diusahakan untuk jantan gitu. Untuk jantan itu sudah berjalan dengan beberapa tahun ini, karena memang dari Dinas Peternakan itu memang memberikan edaran agar menyembelih yang jantan, kemudian yang kalau betina itu nanti akan bisa menghambat perkembangan dari ternak yang ada di daerah khususnya Karanganyar. Dan dikatakan juga kalau sampai ada pelanggaran itu katanya ada pasalnya gitu. Dan diharapkan kami nanti itu bisa dari tahun ke tahun bisa lebih baik. Dan baik, terima kasih Bapak. Demikian rekan Firman dan rekan Mipnah di studio, laporan dari Pusat Penyembelihan 2 di Mateseh, Karanganyar. Terima kasih Umar Farudin sudah menghadirkan informasi di kesempatan kali ini. Selamat bertugas kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Jeda dulu ya, sebelum nanti kita akan hadirkan berbagai informasi di Pusat 4 insya Allah, Gemolong ya. Pusat 4 itu Gemolong ya? Gemolong, insya Allah nanti kita akan hadirkan bagaimana perkembangan untuk penyembelihan hewan kurban yang ada di sana. Tetap bersama kami dalam program Gema Idul Adha. Ya baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Gema Idul Adha. Masih bersama saya Ahmad Fauzan dan saya Miftah Al-Firdaus. Dan jangan lupa ya kebesaran kita hingga nanti jam 11 sampai dengan jam 11 siang ya. Dan insya Allah kita akan segera terhubung dengan rekan-rekan reporter, kontributor yang ada di lokasi. Kita akan terhubung dengan Pusat 4 ya. Pusat 4 itu Pusat di 4. Gemolong dengan rekan Muhammad Anwar. Insya Allah kita akan segera terhubung dengan rekan Muhammad Anwar. Sudah siap? Coba kita sapa. Sudah siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Muhammad Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Fauzan dan Miftah. Ya, alhamdulillah. Kabar baik sehat. Kabar baik sehat, rekan Muhammad Anwar. Alhamdulillah sehat selalu. Wah, sehat selalu. Ini sudah sarapan kayaknya. Iya. Seger sekali ya. Dari nada suaranya ini selalu cerah ceria ini. Ikut sarapan di penyembelihan ya. Gitu. Kan ada jatahnya ini. Apa menunya apa? Menunya tuh hari ini oseng lele tadi. Apa? Sama susu.
lele ada, susu juga ada. Baik, nanti bisa disampaikan bagaimana kondisi terkini dari pelaksanaan pusat 4 ya yang berlokasi di Gemolong. Rekan Muhammad Anwar, silakan. Silakan selengkapnya rekan Muhammad Anwar. Ya, terima kasih rekan Fauzan dan Miftah. Kepada pemirsa MTA TV dan pendengar Pusat FM dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di pusat penyembelihan 4. Tepatnya yang berada di Dukuh Bakalan, Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Untuk mengetahui bagaimana kondisi penyembelihan di pusat 4, di depan kita sudah hadir Ketua Panitia Ustadz Suwardi. Mari kita sapa dan kita tanya tentang bagaimana kegiatan penyembelihan pusat 4 pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kemudian juga saya mewakili seluruh panitia hari ini bisa hadir, artinya semua juga sehat insyaallah. Bisa diberikan kondisi penjelasan untuk kegiatan hari ini gimana ini, Tat? Alhamdulillah perjalanan kegiatan pada hari ini bisa berjalan lebih pagi dibandingkan kemarin. Yang kemarin karena ada sholat Aid tentu lebih siang, kegiatan penyembelihan untuk hari ini lebih pagi, dan insya Allah nanti seperti yang kita rencanakan insya Allah bisa terrealisasi insya Allah. Hari ini kita merencanakan untuk bisa menyembelih 350-an ekor kambing dan sapinya nanti kisaran 35 ekor. Semoga nanti bisa terrealisasi. Untuk masalah pendistribusian bagaimana itu? Seperti tahun-tahun yang lalu distribusi daging itu kan sebagaimana permintaan dari cabang-cabang yang mengirimkan hewan korban ke pusat 4. Kami panitia tentunya berusaha untuk bisa merealisasikan seluruh permintaan, walaupun tentunya juga tergantung dengan produksi daging yang ada. Untuk tahun ini dibandingkan tahun kemarin itu sapinya agak berkurang agak banyak. Dulu 102, sekarang cuma 87 untuk tahun ini 87 ekor. Jadi mungkin untuk produksi dagingnya agak lebih berkurang, tapi walaupun jumlah kambingnya cukup ada peningkatan yang luar biasa. Kira-kira sekitar hampir 900-an, 886 atau ya sekitar itulah, kisaran hampir 900. Mungkin progres hari ini sudah 900 mungkin. Mungkin bisa diperjelas lagi berapa paket per kirimnya sehari itu, berapa paket itu? Oke, kalau per harinya kira-kira produksi daging yang didistribusikan ke cabang-cabang itu kisaran 7.000 besek, 7.000-an besek, sekitar itu. Lalu bagaimana untuk mengkondisikan limbah, mungkin darah kotoran yang disembelih di tempat pusat 4 ini gimana itu, Pak? Alhamdulillah kalau di pusat 4 sudah ada penampungan untuk limbah padat, kemudian limbah cair semaksimalnya kita salurkan di tempat yang sudah kita sediakan, artinya sudah insya Allah sudah tidak mengganggu masyarakat lah. Tapi untuk lebih ya artinya yang lebih yang bisa memenuhi secara kalau lebih ilmiahnya memang kita perlu SDM yang lebih melibatkan anak-anak muda kita yang nanti tahu bagaimana mengolah limbah cairnya. Untuk limbah cair sementara ini kan hanya kita buatkan lobangan, yang itu saja lobangan itu mungkin untuk menampung sekian banyak limbah cair itu juga tidak mungkin, sehingga dari limbah cair yang tidak tertampung semuanya itu kita alirkan ke sungai yang jauh dari pemukiman. Insya Allah tidak ada masalah, insya Allah. Untuk kegiatan penyembelihan kan memerlukan juga petugas-petugas. Jadi untuk kegiatan petugas dari panitia itu jumlah petugas ada berapa ini, Pak? Dari petugas panitia itu kalau dalam catatan kami sekitar 230-an. Kemudian kita juga melibatkan
partisipasi dari warga cabang-cabang yang mengirimkan hewan kurban ke pusat 4 ini kisarannya sekitar 120-an. Walaupun dalam catatan kami belum maksimal, tetapi mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang seluruh warga Majelis Tafsir Al-Quran nanti akan lebih dalam berpartisipasi untuk bersama-sama melaksanakan amanah penyembelihan korban di pusat 4 ini. Lalu sejak tahun berapa lokasi ini menjadi pusat penyembelihan, Pak? Lalu dari ke waktu-waktu perkembangannya gimana ini, Pak? Alhamdulillah ini sudah berjalan sejak 2019. Jadi ini sudah tahun ke-7 berarti ya. Sudah tahun ke-7. Kalau dilihat dari perkembangannya, dari awal itu tentunya kita masih minim fasilitas dan dari tahun ke tahun kita lengkapi walaupun tentu untuk fasilitasnya juga belum memenuhi sebagaimana yang kita inginkan. Tetapi insya Allah ada progres semakin tahun semakin lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Ya, tadi kita lihat dari pengiriman hewan, tadi kan kita lihat ada juga yang mengecek atau mengcek kesehatan hewan. Itu gimana itu prospeknya? Ya, tentu kita sangat membutuhkan tim penyeleksi terutama untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan itu kan tidak semua orang tahu. Ya, kita menyediakan di panitia kita menyediakan ahlinya. Insya Allah untuk mengecek kesehatan hewan layak tidaknya untuk dijadikan hewan korban itu alhamdulillah ada. Tahun-tahun yang akan datang tentunya seleksi ini harus lebih ketat lagi sehingga tidak ada hewan yang sebenarnya tidak layak untuk korban karena sakit, tetapi tetap disembelih karena memang tidak adanya tim ahli itu. Untuk di pusat 4 insya Allah alhamdulillah saat ini ada tim ahlinya yang ngecek sehat tidaknya hewan yang akan disembelih untuk korban itu. Insya Allah. Oh ya, untuk yang terakhir Pak, ini gimana harapan ke depan dengan korban gabungan? Insya Allah dari mana saja mungkin jadi gabungkan untuk ke pusat 4 ini? Pusat 4 ini dari sebagian cabang-cabang di Kabupaten Sragen dan dari sebagian cabang-cabang di Boyolali Utara. Jadi ada 2 kabupaten yang mengirimkan hewan korban ke pusat 4 ini. Harapan kita tentu dari panitia, terutama nanti pelaksanaan kegiatan korban di pusat 4 ini lebih lancar lagi. Dan alhamdulillah saat ini secara mekanisasi sudah kita tingkatkan yang sehingga dapat membantu kelancaran kegiatan penyembelihan, dan harapan kita juga kepada cabang-cabang yang mengirimkan hewan korbannya ke pusat 4, harapan kita nanti partisipasi warga bisa lebih ditingkatkan sehingga akan menambah kelancaran, karena kita proyeksikan setiap tahun itu nanti bisa selesai hanya 3 hari gitu, tapi dengan jumlah hewan yang sedemikian banyak. Tapi kalau partisipasi warga MTA nanti lebih meningkat, insya Allah rencana itu pasti akan terrealisasi. Selama ini juga sudah tahun kemarin, tahun ini kita rencanakan nanti tetap 3 hari bisa selesai, walaupun dengan jumlah sekitar itu 87 sampai 100 sapi atau hampir 1000-an kambing, insya Allah. Oke. Terima kasih untuk kegiatan hari ini, Ustadz Zuhadi selaku Ketua Panitia Pusat 4. Kita kembali ke rekan Miftah dan Fauzan dari Pusat 4, Kecamatan Gembolong, Kabupaten Sragen, dengan reportase Muhammad Anwar, Tamen Dia Cynthia melaporkan untuk MTA TV. Oh ya, baik. Ya, baik, terima kasih sudah menghadirkan informasinya. Cocok ini ya. Cocok. Reporter. Iya. Baik, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar untuk Gemolong ya. Pusat berapa pusat tadi? 4. Pusat 4. Pusat Insya Allah nanti kita akan terhubung lagi di pusat 5 ya, Pusat Klaten. 5 yang di Klaten. Tapi nanti ya, kita jeda terlebih dahulu. Baik, kita jeda terlebih dahulu. Insya Allah selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Gema Idul Adha.
akan jadi gambaran saat penyembelihan hewan kurban dan tentunya juga menjadi referensi bagi saudara-saudara kita yang lain. Dengan jumlah banyak, waktu dibatasi hanya 4 hari ya, tapi harus bisa terselesaikan. Rata-rata tadi ya terselesaikan. Sapi itu 50, 60 gitu. Ya, rata-rata seperti itu. Kambing itu ratusan gitu bisa 200-an tadi kelihatannya. Dan ini menjadi gambaran ternyata kita tidak bisa bekerja sendiri, ternyata bersama-sama. Harus butuh tim gitu. Ada tim yang solid, kemudian tim yang tahu bagaimana nanti harus bekerja. Ketika nanti di bagian kulit, bagian pengulitan, terus daging, terus cacah tulang, terus bagian pembersihan kotoran, gitu. Sesuai dengan job description-nya masing-masing. Sesuai dengan tupoksi. Istilahnya itu loh ya. Baik, kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkait dengan pelaksanaan penyembelihan hewan udhiyah. Di Pusat 5 Karangdowo Klaten ya. Kalau tadi Sragen, kita berada ke Klaten. Baik. Kita akan terhubung dengan rekan reporter Miftahuddin Asrofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Miftahuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Firdaus. Ya, kabar baik. Kabar baik, sehat rekan Miftahuddin. Tambah Udin ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Saat ini di Karangdowo, lokasinya di mana ini tepatnya? Ya, saya berada di tempat penyembelihan hewan kurban MTA Pusat 5. Ini beralamat di Dusun Soka, Desa Soka, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Ini di Karangdowo 1 atau 2 ini? Ini dekat di Majelis MTA Karangdowo 2. Oh, 2. Baik. Lokasinya memang setiap tahun di Karangdowo 2 ya, untuk penyembelihan hewan kurbannya. Ya, di Pusat 5 Klaten berarti ya. Baik, rekan Miftahuddin. Ya, ini di gimana rekan Miftahuddin? Kalau ini di Pusat 5, ini sejak tahun 2020, 21, 22. Sebelum ini di SDIT MTA Juwiring. Dari Juwiring kemudian sekarang beralih ke Karangdowo begitu ya. Baik. Silakan rekan Miftahuddin Asrofi, laporan selengkapnya seperti apa? Barangkali nanti bisa menjadi gambaran untuk para pemirsa, pendengar semuanya di kesempatan pagi hari ini. Silakan rekan Miftahuddin. Ya, terima kasih Miftah Al-Firdaus dan rekan Ahmad Fauzan, penonton MTA TV di seluruh Indonesia. Dapat kami laporkan dari tempat penyembelihan hewan kurban MTA Pusat 5 beralamat di Soko, Karangdowo, Klaten. Saya sejak kemarin hari pertama, hari 2, sekarang hari kedua, dapat kami laporkan bahwa hari pertama sapi yang sudah tersembelih itu 23, kambing berhasil tersembelih itu 238. Dan untuk lebih banyak informasi yang kita gali, saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Pusat 5 bersama Pak Eko Paryanto. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Eko hari ini? Alhamdulillah sehat di Pusat 5 ini. Ini masih kuat untuk hari ini dan besok? Insya Allah kuat. Ya, alhamdulillah dengan bisa dilaporkan untuk penyembelihan hewan kurban di Pusat 5 ini berapa kira-kira total panitia berapa kira-kira ini? Untuk Pusat 5 total panitia itu 400 orang, sehingga apalagi untuk libur itu lebih karena tambah PU. Kalau yang panitia untuk
sukses itu 300 hingga ditambah untuk PU itu sekitar 100. Berarti sekitar 400. Itu 400 itu tiap hari atau bagaimana? Untuk 400 itu tiap hari. Berarti 3 hari karena di sini itu menyembelih 3 hari, tiap hari itu 400 terus gitu. Dengan kondisi ini alhamdulillah semuanya sehat selama 2 hari ini dan alhamdulillah untuk pekerjaan lancar didukung dengan alat-alat yang modern seperti tahun 2026 ini. Sehingga untuk tahun 2026 kan tadi disampaikan oleh Mas Asrofi bahwa untuk di pusat 5 ini hampir 7 tahun sehingga sudah berpengalaman. Bahkan tadi di SDIT sudah 3 tahun, di Desa Soko, Kecamatan Karangdowo ini sudah hampir 4 tahun. Sehingga untuk alat-alat yang digunakan untuk penunjang korban ini semakin lama semakin bertambah dan difasilitasi oleh dari pusat 1. Ya, apa yang digunakan, alat-alat yang digunakan untuk mengelola hewan kurban ini? Untuk di pusat 5 ini, yang pertama-tama itu dari depan dulu. Dari depan itu dari sapi yang datang, itu kita turunkan tidak pakai dulu itu pakai tanah, sekarang pakai yang besi sehingga besi dan dikasih karpet sehingga nyaman untuk sapi turun dari mobil sehingga kemudian masuk timbangan elektrik sehingga begitu sapi lewat sudah menunjukkan angka. Kemudian dari kambing juga ini disiapkan oleh panitia ada 3 tapi ini dipergunakan 1 sudah cukup. Itu begitu kambing datang masuk itu sudah menunjukkan angka sehingga bisa elektrik angkanya berapa kalau misalkan 23 sudah menunjukkan angka di situ. Alhamdulillah dengan teknisi sekarang ini digital sehingga kita ini semuanya pakai digital. Apalagi di sekretariat dan sebagainya itu bisa data melalui online, tidak manual seperti tahun-tahun 2020. Untuk mempermudah proses pengelolaan daging hewan kurban ini, alat-alat yang digunakan untuk membantu mempermudah itu apa saja? Untuk alat yang dipergunakan untuk mempermudah penunjang dan mempercepat penyembelihan, untuk yang pertama dari penyembelihan sapi. Setelah penyembelihan sapi itu yang elektrik karena persediaannya hanya 6 yang tempat, itu yang elektrik 3. Katrol naik ke atas itu tinggal dipejet naik ke atas elektrik. Kemudian yang manual itu pakai derek itu 3 sehingga lebih mempercepat untuk penunjang penyembelihan atau pengulitan di sapi itu. Kemudian dari seset daging dan pemindahan daging ini ada 4. Untuk daging pakai mesin itu 1. Kemudian yang 3 ini untuk tulang atau balung sehingga berarti potong tulang gitu loh. Potong tulang sehingga tulang yang besar-besar itu bisa diperkecil untuk pakai alat 3 ini sehingga nanti mempermudah mempercepat untuk proses pusat 5 ini. Diharapkan untuk tahun-tahun depan ini baru ada penambah alat, insya Allah nanti kita carikan. Tapi untuk pusat 5 selama ini masih cukup untuk alat-alat yang elektrik ini karena listrik sudah menunjang, dinaikkan dan sebagainya sehingga alat yang berapa saja bisa dipergunakan untuk di pusat 5 ini dengan teknologi yang modern ini. Kalau dulu-dulu manual, sekarang tidak. Ya. Nah untuk tiap hari rata-rata berapa toh hewan kurban yang disembelih dari sapi maupun kambing? Untuk hari pertama karena kemarin itu agak siang karena sholat dulu sehingga kita target untuk hari pertama kita kurangi. Untuk sapi sementara 23, untuk kambing kemarin 238. Untuk saat ini pusat 5 hari ini hari kedua, hari Kamis ini kita targetkan untuk sapi itu sekitar 26, untuk kambing 277 untuk target hari ini. Sehingga hal ini insya Allah nanti karena ini agak pagi, kalau kemarin itu karena rata-rata itu sholat kemudian tugas di desanya masing-masing hingga agak siang.
sampai maghrib. Insya Allah nanti sebelum maghrib mudah-mudahan nanti cepat selesai. Kemudian untuk limbah dan lain sebagainya, mudah-mudahan di sini itu menjadi pembuangan limbah yang terbagus. Karena apa? Karena limbah misalkan kotoran dan lain sebagainya tidak dibuang. Kalau dulu dibuang, sekarang ini untuk waduk itu dibedah, kemudian diadai tong, diratakan. Karena di pusat 5 tanah yang kita miliki sekitar 7.000 meter persegi, sehingga luas sekali. Kemudian dekatnya ini juga ada pertanian dan pemukiman penduduk agak jauh, sehingga untuk pengelolaan limbah ini betul-betul kita maksimalkan. Apalagi tadi bedah baduk, letong dan sebagainya kita usungi, kemudian kita ratakan, kemudian nanti disemprot dengan teman-teman dari Dikon Klaten termasuk bagian pertanian, semprot asam amino dari tambah senggol gempur sedikit, kemudian disemprot. Setelah itu nanti 1 bulan belum selesai sudah diambil masyarakat untuk pupuk tanaman di sawah. Kemudian untuk air-air ini, air-air kotoran dan lain sebagainya ini kita saring, utama jangan sampai yang mungkin gajah atau apa ini kita saring, kita ambil. Kemudian airnya ini nanti kita semprot juga fermentasi itu. Setelah itu kalau dibuatkan tabungan yang besar, kemudian baru kita alirkan ke pertanian. Dengan catatan untuk limbah ini betul-betul kita fermentasi dulu sehingga tidak bau. Kalau gaji dan sebagainya itu kita tutup tanah, ladu itu nanti insya Allah kita bikin lubang besar yang kita saring itu kita nanti kita masukkan lubang, kita tutup tanah karena tanahnya ini lebar gitu. Ya. Berarti untuk pengelolaan limbah di penyembelihan hewan MTA Pusat 5 ini sudah tidak ada permasalahan ya? Alhamdulillah. Kalau awal-awal dulu bisa karena belum pengalaman di antara itu, kemudian adanya Dikon semua elemen yang ada di perwakilan Klaten. Karena Klaten ini juga dengan Sukarjo, sehingga semuanya nanti kita libatkan, sehingga kita pikir bareng-bareng, sehingga terwujudlah itu limbah yang semacam ini. Sehingga tidak langsung dibuang ke Bengawan, kalau yang dibuang ini kita fermentasi dulu sehingga tidak mengganggu lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita gunakan dan setelah itu nanti bisa untuk mengairi sawah dan sebagainya, tidak bau. Oke. Ya, untuk produksi besek atau apa itu paket korban itu total berapa gitu, selama 3 hari ini? Untuk korban tahun ini diperkirakan besek itu sekitar 22.000 atau sekitar 21 sampai 25.000. Sehingga untuk alhamdulillah ada peningkatan, karena peningkatan dari para jamaah atau warga kita ini, terutama untuk timbangan yang ada ini alhamdulillah lebih. Hingga lebih itu tafsiran misalkan sekian jadi lebih. Sehingga kami dari panitia persediaan yang ada misalnya besek dan sebagainya kita cukupkan, jangan sampai untuk tahun ini itu kurang. Nah, ini diharapkan karena kelebihannya sudah kami siapkan untuk besek yang kita pisankan. Sehingga mudah-mudahan tahun ini ada peningkatan, tahun 2027 itu juga peningkatan. Apalagi diimbau oleh teman-teman dan semuanya untuk warga supaya korban ini betul-betul menjadi silaturahim di antara warga kita selama 400 ini, sehingga saling berjabat tangan dan saling kenal, sehingga dalam hal ini kerjasama yang bagus, inilah wujud dari kebersamaan kita yang kita cinta ini. Ya, sebanyak paket itu disalurkan kemana saja dan metode penyalurannya bagaimana? Untuk 21 sampai 22.000 itu paket itu penyaluran insya Allah nanti dari sekitar lokasi ini alhamdulillah sudah, kemudian ke perwakilan Sukarjo, ke perwakilan Klaten sudah diambil. Sebagian untuk keamanan dan sebagainya alhamdulillah didukung oleh dari Polsek Karangdowo maupun Koramil Karangdowo ikut mengamankan dalam korban di pusat 5 ini, sehingga alhamdulillah aman.
Untuk penyaluran hewan kurban gimana? Untuk penyaluran hewan kurban itu sudah sesuai dengan yang didaftar oleh panitia, sehingga kita tidak mengantar, langsung diambil sendiri. Apalagi untuk misalkan pagi setor, insya Allah sore bisa mengambil daging yang disiapkan oleh panitia di pusat 5 ini. Berarti orang yang menerima paket daging hewan kurban ini tidak langsung hadir ke sini, ya? Diantar gitu gimana? Ya, untuk hewan kurban atau hasil BSE ini tidak semuanya berbondong-bondong ke sini. Yang ada di pusat 5 ini hanya untuk petugas atau panitia sekitar 400. Insya Allah nanti kita antar ke rumah-rumah pakai roda 4 dan sebagainya. Sehingga tidak ada istilahnya berjubel di tempat ini membuat situasi kanan kiri tidak nyaman. Tapi alhamdulillah dengan dukungan oleh pemerintah desa sini, hubungan baik dan sebagainya, alhamdulillah ini aman. Selama ini tidak ada masalah untuk di pusat 5 ini. Karena apa? Karena kita ini kebersamaan, tidak membuat kanan kiri ini tidak bagus, tapi kita ini membuat kanan kiri kita itu nyaman. Sehingga hubungan baik ini karena kita sebagai orang-orang yang beriman, sehingga dituntut dengan Al-Quran, kita ini membuat kanan kiri itu supaya kita ini menjadi aman tentram. Terima kasih Pak Eko. Ya, demikian laporan dari tempat penyembelihan hewan MTA Pusat 5 kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Miftahudin Asrofi ya, yang sudah berikan gambaran komplit sekali gitu ya. Komplit sekali. Dari bagaimana pengelolaan hewan kurban yang di sana. Selamat bertugas kembali ya rekan Miftahudin Asrofi. Salam untuk rekan-rekannya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren reportasenya dan insya Allah ini juga menjadi awal yang baik di mana kita nanti menghadirkan informasi terkait dengan kegiatan di lokasi-lokasi di berbagai wilayah itu untuk supaya kita eksplor aktivitas yang ada di sana itu seperti apa dengan teman-teman reporter sudah mumpuni sudah mumpuni dan siap untuk diterjunkan kembali untuk live report gitu ya. Ada beberapa catatan yang tadi disampaikan, ternyata di Klaten tadi sudah ada menggunakan teknologi bagus gitu kan ya, teknologinya bagus. Untuk pemotongan tulang lebih mudah, tidak perlu menggunakan tenaga powerful 100%. Iya, tinggal gini aja. Terus tadi saya ada salah fokus Bapak, tinggal gini aja dik tinggal tidur kemudian juga ada teknologi untuk pembuangan kotoran atau fermentasi. Ya, ternyata dikumpulkan kemudian difermentasi. Itu sudah ada tim khusus. Ada tim khusus. Jadi untuk dimasukkan satu lubang tadi, sudah dikasih obat. Ketika nanti sudah di fermentasi tadi kemudian ketika siap untuk pupuk gitu. Disalurkan ke petani dan ternyata Bikon ada divisi petani. Ada juga dan itu nanti diarahkan ke sana, dimanfaatkan dan sudah tidak berbau. Tapi bisa dimanfaatkan untuk pupuk kembali. Untuk pupuk begitu. Baik, luar biasa. Rekan Fauzan, sudah siap laporan berikutnya ini? Woi, langsung ya. Sudah powerful ini rekan-rekan kita untuk memberikan informasi. Triwidodo ada di pusat 6 Boyolali. Itu di Boyolali berarti ya, di Potronayan. Apa sekali? Iya. Tetangga. Sudah siap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Triwidodo. Waalaikumsalam rekan Dita dan juga rekan di studio MTA TV. Kabar baik, sehat rekan Triwidodo? Alhamdulillah di sini dalam keadaan baik. Baik, alhamdulillah. Bisa kita rasakan semangatnya dari senyumnya Mas Triwidodo ini ya. Khas sekali. Alhamdulillah. Baik, rekan Tri sudah sarapan tadi. Itu ya. Rekan Tri, bisa disampaikan bagaimana kondisi terkini pelaksanaan penyembelihan hewan yang ada di Potronayan Pusat 6 ya di Boyolali? Iya, silakan rekan Tri. Terima kasih Pak rekan yang ada di studio MTA TV ataupun pemirsa yang ada di rumah. Saya Triwidodo melaporkan dari kegiatan penyembelihan di MTA Pusat 6
yang bertempat di tempat Desa Jengglong, Potronayan, Nogosari, Boyolali. Dan pagi hari ini kita bersama dengan beliau, Ketua Penyembelihan di MTA Pusat 6, yaitu Ustadz Ngadino SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat selalu. Untuk hari ini kita mungkin ada sedikit pertanyaan mengenai penyembelihan di MTA Pusat 6. Untuk di sini, ini jalannya bagaimana? Kemudian berapa ekor sapi dan kambing yang disembelih di MTA Pusat 6 ini? Terima kasih pendengar yang terhormat bahwa di Pusat 6 ini tadi disampaikan di Desa Jengglong, Kelurahan Potronayan, Kecamatan Nogosari, Boyolali. Kami pertama kali menyelenggarakan adalah tahun 2020, sampai sekarang berarti berjalan 7 kali. Kemudian jalannya proses penyembelihan diawali dengan rapat panitia kecil, kemudian diputuskan untuk mempersiapkan tempat, yang tempatnya ini adalah tempat milik warga di Potronayan, Nogosari, Boyolali. Dan mohon maaf untuk daging kurban, ini untuk Boyolali di MTA Pusat 6 dibagikan ke wilayah mana saja, dan untuk paket yang disediakan di MTA Pusat 6 itu berapa? Untuk daging korban di Pusat 6 Nogosari Boyolali ini, untuk Boyolali sendiri tidak semuanya disembelih di Pusat 6. Di sebelah selatan beberapa cabang itu ke Pusat 1, kemudian di bagian utara disembelih di Pusat 4. Kemudian kami hanya melayani 26 cabang di wilayah Boyolali, jadi tidak semuanya ke Pusat 6. Kemudian untuk hewan kurban yang disembelih di tahun ini, untuk sapinya 42 ekor, kemudian kambingnya 266 ekor. Itu yang bisa kami laporkan, terima kasih. Kemudian untuk paketnya, Ustadz, untuk paketnya berapa yang di sini yang dibuat untuk warga di Boyolali? Ya, untuk paket daging yang terbuat itu diperkirakan 10.000 sampai 10.000 yang kita distribusikan pertama kepada lingkungan tempat penyembelihan, kemudian dapat sekitarnya, Polsek, ada Koramil dan dinas-dinas terkait. Insya Allah nanti penyembelihan dilaksanakan cuma 2 hari, yakni hari Rabu tanggal 27, kemudian hari Kamis tanggal 28, mudah-mudahan selesai dengan lancar. Terima kasih. Dan untuk penyembelihan kan ini ada yang namanya limbah dari penyembelihan sendiri, baik darah maupun kotorannya. Untuk itu semua bagaimana supaya tidak mencemari lingkungan, Ustaz? Terima kasih. Untuk mengatasi limbah, kami siapkan beberapa tempat. Yang pertama, tempat untuk menimbun kotoran. Itu kita buatkan lubang. Kemudian untuk prosesnya, supaya kotoran ini tidak mencemari lingkungan, kita buat pupuk organik. Pertama-tama, sebelum penyembelihan dilakukan, kita semprotkan E4 atau organik lain, kemudian kotoran kita masukkan ke lubang tersebut, kemudian setiap hari setelah selesai, kita semprot, kita siram dengan E4, kemudian kita pakai lagi, ditumpuki lagi, kemudian terakhir nanti kami semprot dengan E4 juga. Setelah itu kita tutup dengan ladu atau yang lain. Kemudian setelah itu setahun kemudian insya Allah jadi pupuk. Kita bongkar, kita salurkan ke tempat pertanian warga. Kemarin kita proses demikian. Demikian pula darah. Kami menyembelih
darah kita pisahkan, kita buatkan tempat tersendiri, kita buatkan lubang tersendiri, kemudian kita proses untuk menjadi pupuk organik. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Di antaranya caranya juga sama seperti tadi, kita semprotkan E4, kemudian darah kita masukkan ke lubang tersebut, kemudian hari berikutnya demikian, hari terakhir nanti kita tutup, tahun berikutnya insya Allah jadi pupuk organik bisa disalurkan ke tanah pertanian warga. Demikian, terima kasih. Oke, berarti walaupun itu sampah ya, itu sangat berguna sekali, nanti bisa digunakan untuk pupuk pertanian untuk tahun berikutnya. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Petugas yang di sini itu ada berapa jumlahnya? Karena mengingat memang banyak sapi yang disembelih dan juga kambing. Terima kasih. Untuk petugas, mulai dari Bankom, kemudian ada parkir, kemudian ada dari panitia, kemudian dari semua seksi terbagi menjadi 33 seksi, kemudian masing-masing seksi anggotanya tidak sama, ada yang anggotanya 50, ada yang anggotanya 20, ada yang anggota 4, 3, dan seterusnya. Jumlah totalnya sekitar 225 warga. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti banyak juga ya, walaupun ini bisa kita lakukan dengan bergotong royong, bekerja sama. Untuk selanjutnya, Ustadz, ini kan lokasi mungkin agak jauh dari pemukiman ya. Ini punyanya siapa dan dimulai tahun berapa? Ya, terima kasih. Untuk pusat penyembelihan 6, ini dimulai pada waktu itu ada COVID-19, di mana pada waktu itu tidak boleh banyak berkerumun orang, maka di tahun itu kami awal untuk melaksanakan penyembelihan, kemudian dinamakan pusat 6. Awalnya itu adalah dari pihak terkait tidak membolehkan, semacam tidak mengizinkan. Kami dipanggil berkali-kali oleh Camat Nogosari, kemudian ada negosiasi, kami jelaskan dengan rinci sub-subnya sehingga tidak merumun jadi satu, sehingga dipahami, sehingga dibolehkan, yakni pada tahun 2020 awal kami melaksanakan penyembelihan pusat 6 ini. Terima kasih. Untuk harapan kedepannya dengan adanya korban gabungan ini, gimana Ustadz? Supaya mungkin bisa mendorong yang lainnya untuk selalu bergabung dalam penyembelihan. Terima kasih. Untuk pusat 6 ini dilaksanakan penyembelihan, insya Allah sudah banyak alat-alat yang lebih canggih, diantaranya alat pemotong tulang, itu ada 3 set. Kemudian memotong daging itu ada 2, kemudian pengulitan ada 1, dari tahun ke tahun ada peningkatan. Kemudian kami berharap selalu ada peningkatan tiap tahunnya, berkembang sesuai dengan teknologi yang ada. Kemudian kami berharap untuk perwakilan Boyolali, mudah-mudahan ke depan punya lahan tersendiri sehingga kami punya tempat untuk menyimpan alat-alat, tidak begitu ribet. Karena kalau ini punya orang, kita nggak bisa nyimpen di tempat ini, harus ribet menyiapkan segalanya. Dan ini kalau tiba-tiba diminta yang punya, kita juga bingung membuat tempat penyembelihan tersendiri yang perlu biaya banyak dan waktu yang agak lama. Harapan kedua kami kepada seluruh warga di Boyolali yang menyembelih di pusat 6, monggo kita dukung, kita sembelihkan di pusat 6. Harapannya agar semuanya berjalan dengan baik, satu sama lain saling mendukung, saling mengisi, sehingga yang korbannya dikit juga tertutupi, banyak bisa mensuplai dari korban saudara-saudara kita yang sedikit. Kemudian harapan yang ketiga kepada para pemuda, kami berharap untuk tahun-tahun mendatang itu bisa menggantikan kami-kami ini, karena kami-kami ini sudah banyak yang
lansia, tenaganya sudah berkurang, maka kami harapkan ke depan pemuda-pemuda kita ini bisa menggantikan kami dengan cara magang atau dengan cara berlatih, kemudian bisa ditetapkan untuk menjadi kepala-kepala seksi, sehingga perjuangan penyembelihan bisa berkesinambungan, tidak putus di tengah jalan. Demikian harapan kami, mudah-mudahan bisa terlaksana. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Ngadino atas waktunya. Waktu kita kembalikan ke rekan studio, pada rekan Miftah dan juga rekan. Baik, terima kasih rekan Tri Widodo ya, dan memberikan informasi yang ada di Potronayan, ini pusat 6. Baik, sudah lengkap disampaikan. Selamat bertugas kembali. Insya Allah di tahun mendatang siap untuk reportase lagi ya, untuk di Boyolali dan sekitarnya. Insya Allah. Insya Allah siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, baik itu tadi ya yang ada di pusat 6 Potronayan. Pusat 6 ya, Potronayan. Nagosari Boyolali. Sebagai gambaran bagaimana penyembelihan yang ada di sana. Kalau di Masjid Syafsar kan hampir sama gitu ya. Metode yang dilakukan dari semuanya pusat tadi yang sudah bergabung hampir sama gitu. Karena memang kita menggunakan kalimat atau menggunakan kata pusat itu kan otomatis harus sama ya. Bagaimana dari awal sampai akhir itu semua kinerja harus disamakan. Baik, kita jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa pendengar, pastikan Anda terus bersama kami. Insya Allah selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda. Ya baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Gema Idul Adha. Dan tadi beberapa penyembelihan yang ada di pusat ya. Ada 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang 7 belum ini. Oh ya, maksudnya ini tinggal 7 ya. Sama satu. Nah, ini kita akan ke penyembelihan yang ada di pusat 7 dulu ini, rekan Fauzan ya. Pusat 7 yang ada di Ngerampal, Sragen. Kita akan segera terhubung dengan Bapak Irfan. Bapak Irfan selaku ketua panitia ini ya. Ketua panitia pelaksana yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik, sehat selalu hari ini, Pak Irfan. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Baik, untuk lokasinya di mana Ngerampal satunya ini, Pak? Ya. Di Ngerampal. Di pusat 3-nya, di pusat 7. Di Ngerampal 1 Sragen. Oh, Ngerampal 1 Sragen ya, berarti di cabangnya ya, dekat cabang ya, jadi memang di lokasi itu. Cabang Ngerampal 1. Iya. Baik, Pak, bisa disampaikan wilayah timur. Iya, wilayah timur berarti ya. Ya. Pak, bisa disampaikan kepada para pemirsa untuk penyembelihan hewan kurban untuk pusat 7 ya. Pusat 7 ini bagaimana mekanisme dari awal persiapan sampai hari ini pelaksanaan, bisa disampaikan Pak Irfan. Silakan. Ya, persiapan alhamdulillah dari panitia inti beberapa bulan sebelumnya sudah mengalami pertemuan rutin tiap hari Kamis. Kemudian menentukan agenda perjalanan sampai akhirnya diawali dengan pertemuan dengan seksi ketua seksi, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan pimpinan-pimpinan cabang yang penyembelihannya di pusat itu, kemudian yang terakhir kemarin pas H-3 itu pertemuan antara ketua seksi yang ada itu berjumlah 74 dan alhamdulillah sampaikan bisa disanakan sampai hari yang kedua ini Pak. Iya. Kemudian untuk penyembelihan sampai hari ini rata-rata sapi berapa ekor dalam sehari? Kambing berapa ekor dalam sehari? Jumlah untuk hari ini kambing 324, kemudian sapi 22 diprediksi nanti 22 sapi. Kemudian kambingnya 324. Prediksinya itu nanti. Ditangani berapa personil Pak? Ya, yang ada di sana. 274.
274 ada peran tim ini ya. Yang alhamdulillah di tempat kita pada sore yang hari ini di tahun-tahun yang lalu ini 40% didominasi oleh pemirsa. Oh gitu. Mulai dari kemudian bayaran, kemudian penerimaan daging korban, kemudian penerimaan pendistribusian daging korban, sampai untuk membawa sapi ke sembelihan, kemudian penerimaan hewan, ya prosentasenya ditangani oleh pemerintah. Iya, apakah memang ini disengaja kaderisasi atau seperti apa? Iya, Pak Irfan. Ya insya Allah. Agendanya ke sana kaderisasi karena yang tua kita pada yang hari nanti kan artinya tidak mungkin untuk nanti bertahan sebenarnya. Kalau tidak kita siapkan generasi yang lebih lanjut. Iya. Kami pengen tahu menu konsumsi. Apakah juga makan kambing, makan sapi, atau ada menu yang lain? Malah justru menu lainnya. Ya, makanya malah di luar kambing dan sapi. Jadi hari ini tadi kemarin seperti pertama itu sarapannya itu sambal tumpang. Kemudian makan siangnya itu soto. Kemudian snacknya itu ya pisang. Kemudian bubur, kacang hijau dan sebagainya. Lepas dari sapi dan kambing yang ada di penyembelihan itu. Apa pertimbangannya supaya masyarakat tahu bahwa MTA kalau konsumsi waktu penyembelihan hewan kurban justru menggunakan atau tidak menggunakan daging sembelihan itu begitu. Apa pertimbangannya supaya masyarakat lebih paham? Ya artinya masyarakat juga paham, artinya kita menghindari suatu hal yang mungkin diprediksi masyarakat. Pantesan manane dari sapi orang-orang sapi oke. Tapi di sini kan kita melepas dari itu. Yang memang dari pusat memang semacam itu tidak diperkenankan untuk konsumsi yang ada di sembelihan. Atau seseranya juga memang seperti itu gitu ya, tidak sebagai upah upah untuk mengerjakan sesuatu. Baik, alhamdulillah berarti ini menjadi bagian dari contoh kepada masyarakat luas bahwa memang saat penyembelihan pun juga tidak menggunakan daging. Ambil dagingnya langsung dipakai untuk makan itu tidak gitu ya. Ya, kalau untuk pembuangan ataupun apa ya istilahnya kotoran limbah, pengelolaan kotoran seperti apa? Ya, alhamdulillah untuk limbah pasuk istilahnya kalau gini dari kotoran kambing, kotoran sapi itu ditampung di satu tempat. Satu tempat itu nanti kalau selama setelah selesai itu kemudian ditutup dengan itu api pembakaran batu merah itu kan. Jadi sisa pembakaran batu merah itu untuk menutup, kemudian ditutup nanti depannya dibongkar. Kemudian untuk yang daerah ditampung nanti dari itu kita akan koordinasi nanti setiap sore pengairan hanya akan diairi sehingga di sekitarnya nanti cara itu sudah mengalir semua. Jadi kita juga koordinasi dengan daerah. Iya, baik. Memang benar-benar dijaga ya untuk kotoran, limbah, darah itu memang benar-benar dikelola dengan baik. Iya, tidak dibuang begitu saja, gitu ya artinya. Baik. Jadi air dan darah itu pertama ditampung satu tempat, tujuannya darah biar apa? Biar ke sungai. Tapi kalau sudah penuh harus dialirkan. Istilahnya pada dialirkan ke sungai, nanti kalau koordinasi dengan pengatur sungai, nanti supaya membuka damnya itu sehingga air yang besar sini nanti mengalir semua. Setiap sore itu kita koordinasi. Kemudian ini Pak Irfan, barangkali yang terakhir ini harapan untuk para pemirsa, kemudian pesan untuk para pemirsa semuanya tentang kegiatan penyembelihan hewan kurban ya yang ada di khususnya di Pusat 7 ini, apa ini Bapak? Ya betul.
Ya, pesan kami ini adalah salah satu gerakan sabilillah selama kita masih punya kesempatan, punya diberi kesempatan Allah, sehat, tempat, dan memanfaatkan waktu itu dalam bentuk amalan yang nyata seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Ini salah satu perwujudan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah, kemudian diwujudkan tidak hanya dalam ucapan Alhamdulillah, tapi diwujudkan dalam bentuk amalan yang nyata seperti kegiatan-kegiatan pada pagi hari ini dan besok hari yang ketiga. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan itu bisa sebagai amalan kita nanti untuk akhir kita di hadapan Allah. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Pak Irfan sudah menghadirkan informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam untuk rekan-rekan, saudara-saudara yang ada di pusat 7. Semoga lancar kegiatannya dan penuh dengan berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Irfan ya, Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurbannya dari Pusat 7. Jadi tidak hanya sekedar kita mengucap Alhamdulillah saja saat kita mendapatkan karunia dari Allah, ternyata bagian dari kita wujud rasa syukur, berkontribusi dengan tenaga pikiran untuk fisabilillah, insya Allah begitu. Begitu ya. Kita akan segera tersambung di Pusat 1 ya. Wah, di Pusat 1. Pusat 1 ada siapa ini? Ada rekan Ahmad Mujadid ya. Ada reporter rekan Ahmad Mujadid yang sudah siap yang ada di Pusat 1. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar di dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya. Kita terus menghadirkan berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan kita akan segera kembali terhubung dengan rekan reporter Ahmad Mujadid dari penyembelihan Pusat 1 ya di Majelis Tafsir Al-Qur'an. Kita akan coba terhubung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah. Tersambung kembali rekan Ahmad Mujadid. Kabar baik ya? Alhamdulillah kabar baik. Iya. Baik, untuk lebih lengkapnya silakan rekan Ahmad Mujadid bisa menyampaikan informasinya. Silakan. Bisa dan pendengar FM di mana Anda berada. Untuk saat ini kita berada di lokasi Pusat 1 di MTA Cabang Kartasura. Untuk seperti apa, di samping saya ada Ustadz Ghazali, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini, Ustadz Ghazali? Alhamdulillah baik. Baik. Kemudian untuk pelaksanaan di Pusat 1 untuk hari ini seperti apa? Bisa disampaikan pada pemirsa? Sampaikan kepada para pemirsa MTA TV dan juga para bahwa kami dari panitia di Pusat 1 alhamdulillah bisa melaksanakan amanah dari warga MTA untuk menyembelih ibadah kurban di Makam Haji Kartasura. Allah akan dilaksanakan selama 4 mulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan alhamdulillah kemarin bisa terlaksana dengan baik dan terkendali. Di pertama kemarin di Pusat 1 ini kita menyembelih 35 ekor sapi. Kambingnya 240. Untuk hari ini kita merencanakan untuk menyembelih sejumlah 39 ekor. Kemudian kambing ada 249. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan lancar. Berarti untuk pelaksanaan di Pusat 1 ini dijadwalkan selama 4 hari full. Ya. Untuk proses daripada di Pusat 1 ini seperti apa? Baik dari penerimaan hewan sampai dengan pembagian untuk distribusi. Ya. Kita sudah menginput karena kita hakikatnya kan melaksanakan amanat dari warga MTA untuk menyembelih hewan yang disentralkan ada di Pusat 1 sampai Pusat 7. Data itu sebelumnya sudah kami peroleh, misalnya atau 1 misalnya saja ini sapinya 20 dan kambingnya misalnya 80. Dan ini kita punya data sehingga nanti kita akan menjadwal kapan hewan itu datang, kemudian kapan disembelih dan kapan
dilaksanakan, sehingga kami punya data itu, dan itu kita akan menjadi lebih kita mulai dari penerimaan hewan kurban. Nah, di situ nanti ada penyeleksian hewan kurban, kemudian baru nanti penyembelihan, dan pengulitan, kemudian pengeletan daging itu, pemotongan daging, baru ada dan kita kembalikan ke cabang yang hewan kurban tersebut. Baik, di pusat 1 ini sudah lengkap dari penerimaan, kemudian bagi seset daging, pemotongan tulang, kemudian untuk bagian besek, dan kemudian sampai distribusi. Nah, kemudian untuk pelaksanaan distribusi, nah ini kami lihat juga ada beberapa kode, nggih. Ada tertulis M, kemudian T, ada A dan O. Nah, ini bagaimana untuk penjelasannya dan untuk sasarannya seperti itu? Untuk label besek yang ada di pusat 1 sampai pusat 7 ini sama. Untuk T itu bagian pekurban. Kemudian M dan A ini termasuk hadiah. Kemudian O untuk warga MTA dan juga masyarakat pada umumnya. Itu untuk label-label yang ada di besek panitia. Untuk kemudian untuk distribusi ke cabang, dari pusat 1 teknisnya seperti apa? 1 hari sebelumnya untuk distribusi, ini hewan-hewan yang berasal dari cabang-cabang ini dikirimkan 1 hari sebelumnya. Kemudian nanti 1 hari setelahnya mereka akan mengambil daging kurban tadi, yang membawa armada, kemudian dari cabangnya tadi membawa mobil, nah dari sana nanti diposkan di cabangnya masing-masing, kemudian didistribusikan kepada warga MTA yang mengambil daging tadi. Baik, jadi dari proses distribusi dari pusat 1 kemudian distribusikan ke cabang, dari cabang nanti diantar ke rumah-rumah warga. Jadi alhamdulillah dari pusat 1 untuk distribusi langsung dihandle dari cabang, cabangnya masing-masing. Kemudian untuk ini Ustadz Ghazali, kalau misalkan ini kan masih ada 2 hari, gitu. Nah, kemudian ada warga yang ingin berkorban, apakah masih bisa? Ya bisa jadi ada yang seperti itu. Mungkin pada hari-hari sebelumnya belum menemukan rezeki dan diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa berkorban. Masih bisa kita menerima untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Ya, alhamdulillah masih bisa diterima. Jadi tetap koordinasi dengan pengurus cabang, ya. Pengurus cabang nanti kemudian diantarkan ke pusat 1 untuk yang di pusat 1. Kemudian yang terakhir Ustadz Ghazali, untuk harapan ke depan. Tentu kita mengharapkan kepada seluruh warga MTA dan juga umat Islam pada umumnya bahwa ibadah kurban ini adalah salah satu syariat agama yang tujuannya seorang hamba tadi menyembelih hewan kurban dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita akan mengikuti milah jejak dari Nabi Ibrahim yang kala itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Nah, ini merupakan satu bentuk pengorbanan. Nah, kita mengikuti milah tersebut, yaitu kita menyisihkan sebagian harta kita diwujudkan dalam hewan baik kambing, sapi maupun unta. Itu kita menyembelih dalam rangka agar kita lebih dekat kepada Allah. Karena tujuan kurban itu adalah dalam rangka untuk menjadikan kita lebih bertakwa. Bagaimana ketika ada perintah Allah, ya kita laksanakan dengan semaksimalnya. Baik, demikian Ustadz Ghazali. Terima kasih. Kemudian demikian rekan Miftah dan yang di
Iya. Baik. Dari pusat 1. Iya. Terima kasih rekan Ahmad Mujadid ya, laporannya begitu ya, informasinya terima kasih. Sosialitas semuanya yang selamat ada di bertugas kembali dan insya Allah nanti di waktu-waktu mendatang juga bisa menghadirkan informasi lagi yang gitu lainnya. Ya. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ya. Baik. Seluruh penyembelihan yang ada tempat penyembelihan dari 1 sampai 7 insya Allah sudah kami hadirkan informasinya menjadi gambaran, pelajaran, referensi juga bahwa memang ibadah nusuk ya, ibadah kurban ini untuk semaksimalnya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, pemirsa pendengar di manapun Anda berada, akhirnya seluruh rangkaian program acara Gema Idul Adha untuk kesempatan kali ini berakhir sampai di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung menyimak melalui TV maupun radio, dan kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan reporter yang sudah menghadirkan informasi terkait dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Insya Allah kita akan berjumpa, akan bertemu dalam program Gema Idul Adha di tahun mendatang. Akhirnya saya Ahmad Fauzan dan saya Miftahul Firdaus pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.